Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan binatang. Sebelum mengetahui ketentuan-ketentuannya, saya akan menjelaskan pengertian dari penyembelihan binatang. Menyembelih berasal dari kata az-zabaih, merupakan bentuk jamak dari kata az-zabibah yang berarti penyembelihan hewan secara syar'i demi kehalalan mengkonsumsinya. Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Secara syarak, zabaih berarti penyembelihan dengan cara zah atau nahr pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara disahkan oleh syarak. Kalau menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyembelih adalah memotong saluran nafas dan saluran makanan dari seekor binatang menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama. Selanjutnya yaitu ketentuan penyembelihan binatang. Yang pertama yaitu ketentuan hewan yang disembelih. Ketentuannya, hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan dalam hukum fikih, misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam. Kemudian hewan dalam keadaan hidup atau bukan bangkai. Kemudian hewan dapat dikuasai untuk disembelih atau tidak liar. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu orang yang menyembelih binatang. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua berakal atau tidak hilang ingatan atau tidak gila. Kemudian yang ketiga laki-laki ataupun perempuan, sudah dewasa atau masih anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu tidak murtad. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih atau memotong hewan disyariatkan yang tajam, baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik maupun lainnya. Tidak diperkenankan menggunakan gigi, kuku, atau tulang. Kemudian sunnah menyembelih. Sunnah menyembelih yang pertama yaitu memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lekas matinya. Kemudian yang kedua, binatang yang disembelih itu hendaknya dimiringkan ke sebelah rusuk kirinya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian yang ketiga yaitu menghadap kiblat atau dihadapkan kiblat. Kemudian yang keempat yaitu membaca basmalah dan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian penjelasan tentang ketentuan menyembelih binatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ketentuan kurban dan akikoh. Yang pertama, kurban. Kurban yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ketentuan-ketentuannya ada 5. Yang pertama, domba yang berumur 1 tahun atau lebih, atau yang domba yang sudah copot giginya. Yang kedua, kambing yang usia 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, unta yang berusia 5 tahun atau lebih.
Selanjutnya akikoh. Akikoh yaitu pengorbanan hewan menurut syariat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketentuan akikoh itu ada 3. Yang pertama, umur binatang sama saja. Yang kedua, dipotong mengikuti sendinya. Dan yang ketiga, sunnah dimasak dan dibagikan kepada fakir dan miskin atau keluarga, tetangga, dan juga saudara. Selanjutnya adalah ketentuan jual beli dan kirot. Jual beli merupakan perpindahan kepemilikan suatu benda atau barang dengan akad atau syarat tertentu. Selanjutnya, rukun dari jual beli yaitu ada akad, penjual dan pembeli serta barang yang diakadkan. Kemudian, hukum jual beli yaitu ada 4. Yang pertama, hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Selanjutnya, dapat berubah menjadi wajib, serta dapat juga berubah menjadi haram dan juga sunnah. Selanjutnya macam-macam jual beli. Jual beli dari segi hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu jual beli yang sah dan batal hukumnya. Selanjutnya dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Kemudian kirot. Kirot yaitu potongan. Sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja, agar dia dapat bertindak dengan harta tersebut dan sepotong keuntungan untuk si pekerja tersebut. Selanjutnya, rukun dan syarat kirot. Rukun kirot yaitu adanya sigot atau ijab dan qabul. Kemudian pemilik dan penerima modal, harta atau modal, dan pekerjaan. Syarat kirot. Syarat kirot yaitu dewasa atau sehat berakal dan sama-sama rela. Selanjutnya, harus diketahui secara jelas modal tersebut dan jenis pekerjaan ditentukan oleh si penerima. Selanjutnya, besar atau kecilnya bagian keuntungan dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian tersebut. Poin selanjutnya atau yang terakhir yaitu larangan riba. Riba adalah penambahan pada salah satu dari 2 ganti yang sejenis tanpa adanya ganti dari tambahan tersebut. Atau salah seorang mengambil keuntungan yang lebih dari orang lain dengan cara merugikan orang lain tersebut. Kemudian berdasarkan tambahan yang diambil sebagai ganti dari jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan. Riba ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menurut mayoritas ulama, jenis-jenis riba dibagi menjadi 2, yaitu riba nasi'ah dan riba al-fad. Riba nasi'ah adalah pertambahan pada salah satu pengganti disebabkan keterlambatan pembayaran atau waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya riba al-fad. Riba al-fad adalah tambahan pada salah satu atau 2 barang kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu barang yang sama secara tunai, seperti tukar menukar emas dengan emas, gandum dengan gandum, namun pertambahan tersebut tidak sesuai atau salah satu dari pertukaran tersebut melebihi dari jumlah yang satunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.